konsepnya tuh saya kepengen lihat naik pesawat, belum pernah naik pesawat, kayak lihat dunia luar tuh kayak gimana sih. Lihat di TV kayak keren banget gitu kan, rumahnya gede, ada kolam berenangnya, makannya enak-enak, terus ada mobil gitu kan. Jadi impian Ini hayalannya tuh gila banget sih. Dulu tuh aku tuh kurus, kecil, hitam, pendek. Nah, udah Dibulinya? Iya, dibully. Aku pernah diangkat kan, dimain, dilempar-lemparin gitu kan, tubuhku kan kecil. Jadi aku dilempar-lemparin jatuh kan, terus belakangku kayak ya aku punya mimpi setelah lulus S1 gitu ya, aku kepengen ke Kanada gitu, lanjutin sekolah, dan ketika itu mungkin tercapai tuh saya kepengen kembali tuh ke kampung. Dunia ini luas, cuman otak kita, bercara berpikir kita yang nggak luas, itu yang semua sahabat Extraordinary, ketemu lagi bersama saya di Bicara Bincang-Bincang bersama Sarah. Hari ini saya punya sahabat Extraordinary yang spesial. Hari ini dia adalah seorang nyong ganteng. Asalnya dari mana nih? dari Kupang. Dari Kupang, ya. Dari Kupang nih. Jadi kalau orang Kupang manggilnya itu nyong. Panggilan untuk anak laki-laki yang masih usia remaja, pokoknya dari laki-laki ya nyong ya. Kalau perempuan dipanggilnya nona. Dan hari ini dia ini adalah seorang anak rantau. Ya, kita kenalan dulu, namanya siapa nih nyong? Nama saya, nama panjang Salmun Barnabas Puno. Salmun Barnabas Puno. Jadi marganya, farmnya Funuk. Funuk. Iya. Funuk. Funuk, F-U-N-U-K. Oke, berarti berasal dari Timur. Timor. Yes. Sukunya apa? Suku Timur. Suku Timur Iya. juga ya. Pulau Timur itu adanya di Nusa Tenggara Timur. Nah, Salmun sekarang ini kegiatannya apa? Untuk sekarang kegiatannya kerja dan kuliah. Kerja, kuliah, Iya. merantau di sini. Iya, merantau. Tinggal sama siapa? Tinggalnya sendiri juga. Sendiri juga. Iya. Merantau di sini, tinggal sini dari kapan? Dari awalnya tuh dari tahun 2019. Enggak, 2020 merantau di Jakarta. Jakarta. Tapi sebelum itu udah dari Jakarta, ini dari Kupang ke Jakarta atau dari timur ke sini atau di mana dulu? Sebelumnya tuh saya di Surabaya, sekolah di sana, menyambung pendidikan SMP, SMA, kemudian sini tujuan kuliah sama kerja. SMP, SMA di Surabaya. Iya. Sedangkan orang tua di Orang tua masih di kampung. kampung. Di Surabaya ada siapa? Di Surabaya ada kayak di asrama dulu yang dibawa oleh salah satu orang gitu ya. Jadi ditinggal di asrama, sekolah dibiayain gitu. Oh, kok bisa ketemu orang itu di mana ceritanya? Nah, ceritanya tuh di kampung, mereka dari yayasan gitu ya, mereka bikin kayak sumber air gratis gitu buat masyarakat di sana. Oh, yang sampai ada iklan yang mata air Ya, sedekah. seperti itu. Ya kan? Ya, Sumber air sudah sumber dekat. air sedekah. Iya, sumber air sedekah gitu. Oh, jadi sumber air sedekah ini yang bawa nyong ini datang merantau gara-gara sumber air sudah dekat. Itu cerita dari sumber air sudah dekat itu ceritanya tuh sebenarnya dari Papua. Jadi itu ceritanya sumber air dekat itu dari Papua. Iya. Tuh. Cuman ya mungkin kebanyakan orang dengar sumber air sudah dekat kan dari timur Oh mungkin. iya, iya. Mereka konsepnya semuanya tuh sumber air sudah dekat ya berarti dari Sudah timur dekat. gitu ya. Gitu. Terus jadi merantau gara-gara yayasan itu dibawa di Surabaya. Umur berapa? Saya dibawa ke Surabaya itu ya 11 masuk 12 lah. Ya hitungnya 12. 11 tahun, 11 tahun. 12 tahun Mm-mm. bisa dari waktu mau sendiri atau dipaksa? Mau sendiri karena Mau memang sendiri. konsepnya tuh saya kepengen lihat naik pesawat. Belum pernah naik pesawat, kayak lihat dunia luar tuh kayak gimana sih, lihat kayak di TV, nonton sinetron, kayak bagus-bagus ya, kayak penasaran gitu di luar desaku ini kayak mana sih, gimana sih. Tapi akhirnya puji Tuhan Nah, bisa Bisa. naik pesawat. Jadi emang di desanya seperti apa? Di desanya Salmon seperti apa desanya? Desa ya pada umumnya desa ya desa di mana Sawah. ya sawah, di mana ya kendaraan juga minim gitu ya kan, mobil, ya motor ya masih banyak. Jadi cuma- impiannya adalah lihat kota besar yang Iya. dilihat di TV, di sinetron Nah, kayak itu gitu. ya.
Anak rantau, anak desa masuk kota besar. Itu kota Surabaya kan? Kota Surabaya. Masuk kota metropolitan juga. Itu senang waktu naik pesawat pertama kali, pengalaman naik pesawat gitu. Happy banget ya. Awal-awalnya sih happy, senang kayak wow, begini rasanya. Impiannya, Iya. impian terkabul. Dan seiring berjalannya waktu dan itu nggak sesuai sama yang saya Ekspektasi nggak sesuai nggak kenyataan. dengan realita gitu kan. Kayak di sana kayak ini pas awal tuh pikirnya kayak tinggal ada kolam renang, makannya enak-enak gitu kan ya. Awalnya iya. Menghayalkan dia. Bener, itu khayalnya tuh tinggi banget, imajinasi tinggi banget kan, karena imajinasi anak umur 11 tahun. iya, karena aja. kan lihat di TV kayak keren banget gitu kan, rumahnya gede, ada kolam renangnya, makannya enak-enak, terus ada mobil gitu kan. Jadi impian. Ini khayalannya tuh gila banget sih itu. Terus sampai di sana Sampai di sana ya biasa ya, awal-awal disayang-sayang dulu, dikasih ini itu kan, terus awal ya sering berjalannya waktu ya udah. sadar. Kamu ya sadar, kita sadar sendiri, dan mereka juga memperlakukan kita sebagaimana kita gitu ya. Lu bukan anak saya, orang mama saya harus terus kayak anakku sendiri juga. Kan ini kan yang Ini bawa di, saya kalian tinggal di asrama. Ya. Itu Ada berapa orang? waktu saya pergi itu saya sendiri, itu masih saya sendiri. Oh jadi Konsep asramanya itu belum terbentuk. Salmon ini adalah orang anak pertama, Anak pertama. anak rantau, anak desa pertama yang dibawa. Sedangkan mungkin yang punya yayasan ini dia punya planning. Iya, betul. Bisa kita sebutin namanya atau nggak usah? Nggak usah aja ya, Nggak usah. kita keep aja orangnya yang bawa siapa. Iya. Pokoknya orang ini adalah hero-nya Salmon yang udah bawa anak desa masuk kota. Iya. Terus jadi impian semuanya ada di kepala, kita semua buyar ya. Yes. Jadi setelah Salmon ada anak-anak yang Iya, lain setelah yang anak-anak. banyak, waktu itu banyak. Nggak banyak, total berapa ya? Belasan, nggak sampai 20, belasan. Jadi doang. kalian waktu itu langsung dibikin satu yayasan. Iya. Yayasan untuk anak-anak apa? Anak panti asuhan atau yayasan sosial atau ini yayasan yatim piatu atau apa? Bukan, itu kayak jaya sesuai. Jadi di konsepnya yang ketua yayasan ini adalah dia membangun generasi timur gitu. Nah, Membangun iya. generasi timur. Jadi semua anak yang datang di situ adalah anak-anak dari timur semua. Enggak Indonesia semua. Timur. Jadi dia bangun sekolah gitu kan, di Kupang ada juga sekolah PAUD-nya namanya PAUD Banner, itu sekolah PAUD gitu. Jadi dia rencanakan mau bangun sekolah-sekolah di luar Surabaya. Oh, Gitu. Jadi ya Salmon karena salah satu jadi ini. dibawa ke Surabaya untuk disekolahkan dulu gitu. Jadi waktu di Surabaya itu kelas berapa? Umur 11 tahun kelas berapa? Satu SMP, kelas 1 SMP mau naik kelas 2. Kelas 2 SMP ya. Kelas 1 SMP nggak ketemu, akhirnya pisah sama Bisa orang sama tua. orang tua, ya. Kangen ya setelah itu. Ya itu kangen berat pas awal-awal, enggak, pas awal-awal tuh enggak tuh, karena kan nuansanya kayak senang gitu kan, masih enggak Jadi kepikiran lupa orang tua, ya, ya. lupa. Terus kesini ya udah mulai liar lah, karena udah rindu orang tua, orang jauh kan. Enggak, jadi udah kangen, terus keluar dari tempat asrama tuh, keluar karena Kabur. ya bukan kabur sih, kayak gua gak betah di rumah, gak betah di Nggak ya, betah, kenapa? ya sendiri, nggak ada teman, nggak ada siapa-siapa ya, ada orang tua, ada anak-anaknya juga, cuman anaknya ya nggak asik aja diajak main gitu. Apalagi kamu kan anak rantau, anak desa ketemu sama anak kota, Kota, ya kan. gitu kan. Dari segi komunikasi juga Betul. gini. Nah yang buat stres di dalam itu berarti kalau untuk jadi anak rantau itu mentalnya memang nggak bisa mental kerupuk. Iya, betul sekali. Harus siap mental, bukan cuma sekedar oh ini saya mimpi mau jadi orang yang ini, berarti udah segampang itu. Semua ada proses. Betul, semua Jadi ada ini proses. Salmon diproses Tuhan. Iya. Dari umur 11 tahun kamu tetap tinggal sama orang yang bawa kamu ini sampai 12 tahun. Berapa lama tinggal sama? Sampai umur 19 sampai 19. Tamat sekolah Ya, SMA. tamat SMA. Jadi suka nggak suka harus stay di Iya, situ. betul. Pernah betul. pikir untuk kabur dari rumah itu? Awalnya pernah pikir kayak gitu. Awal ya pas terakhir-terakhirnya, karena memang lihatnya kayak ih, kok saya di sini sendiri, nggak ada teman, kayak merasa kesepian gitu kan. Tapi kan pada akhirnya ada anak-anak yang lain ikut gabung join di situ Betul. kan. Tapi- Udah merasa ada teman nggak? Tetap aja. Tetap aja kayak Ada. beda aja. Berarti gini, maksudnya anak rantau sekuat-kuatnya orang di dalam hati yang paling dalam itu dia kangen dengan nama orang tua ya. Iya. Tapi pasti kalau ditanya orang tua, saya baik-baik aja mah di Iya, sini. pasti ya, betul ya. Sebagaimanapun kalau kita kenapa di rantau, nggak mungkin kita kasih tahu dulu ke orang tua, pasti kita kasih tahu baik kita lagi. Jadi baik. komunikasi sama mereka, kirim surat. Dulu kan belum ada
kayak sekarang handphone segala macam, lihat surat. Dulu Telepon, waktu pernah surat, telepon dulu biasa. pernah surat, waktu itu pernah surat juga. Waktu itu sempat belum ada handphone, jadi ketua yayasan kan dia kan sering ke Kupang gitu kan, ketemu sama mama, dia udah disuruh kirim surat tuh, aku kirim surat, tulis kasih ke mama, terus mereka juga pas dia balik, ketua yayasannya balik, kamu juga tulis surat. Jadi menahan rasa ini ya, rasa Iya. kangen, rasa rindu ya. Betul. Tapi nggak mau tunjukin depan orang tua. Enggak. Selama itu kamu merantau, orang tua tahu nggak kalau Salmon itu sebenarnya udah nggak nyaman di situ, pengen pulang kan? Iya, pasti. Orang tua Orang tahu tua nggak? nggak tahu. Tapi ini pertama kali nih kalau mama papanya Salmon pertama kali kamu kasih tahu rahasia hidup kamu ya, bahwa kamu waktu itu nggak nyaman. Iya. Nggak nangis? Wah, kalau nangis mah sering. Oh, laki-laki loh. Aduh. Nih laki-laki ini nangis akhirnya. Persoalan hati mah nggak bisa dibohongin. Ya kan? Nah, jadi persoalan Iya. hati itu nggak bisa dibohongin. Nangis alasannya itu apa? Ya karena rindu orang tua. Ya telepon ada sih, cuman nggak puas aja. Kamu anak pertama kali berapa? Saya anak pertama. Oh, anak pertama. Iya. Orang tua di mana-mana anak pertama kan anak. Jadi kebanggaan mereka, Iya, anak betul. sulung ya. Jadi pasti mereka juga kangen. Entah nanti pernah waktu itu mama kamu pernah cerita nggak, mama papa, kalau mereka juga berat ngelepasin kamu? Iya, mereka juga nangis gitu kan, nangis mereka gitu. Maksudnya mereka berat juga sih ngelepasin saya gitu, pas seperti nangis Di mereka. tahap-tahap pemikiran kamu ya, istilahnya ada titik terendah lah mikir kan. Pernah ini nggak, pernah mikir kalau aduh nyesel nih rantau sampai di proses sekarang, kamu bangga jadi anak rantau atau nggak bangga? Wah, Ini oke. coba. Kalau untuk konsep itu saya bangga sih. Maksudnya untuk Bangga lihat, sekarang. kalau dilihat flashback ke Feedback, belakang, ya. flashback ke belakang tuh, kalau misalnya aku nggak di stop di Nggak jalan apa-apa. gitu ya aku nggak jadi apa-apa gitu. Jadi sekarang Biasa. kamu udah jadi apa? Untuk Menurut promosi kamu? jadi apa sih ya saya bersyukur saya udah bisa ya. Mungkin orang lain bilang kayak, oh, kamu bisa ini, ya memang saya bisa gitu kan. Maksudnya yang kamu hal bisa? kayak misalnya belajar tentang komputer, ilmu IT, desain, desain. dunia masak itu. Oh, chef, Bisa. kamu jago masak juga. Ya karena saya kan Iya. bekerja di restoran juga. Jadi kamu proses panjang nih, proses panjang umur 11, sekarang sama umur berapa? 20. 20 tahun. Jadi udah merantau dari 11 tahun, berarti 11 tahun, berarti berapa nih sekarang? 9 tahun? 9 mau 10. 10 tahun ya kamu termasuk masih muda ya. Sampai di tahap ini, sukses apa yang udah buat Salmon pikir bahwa saya udah jadi apa-apa nih sekarang? Anak desa yang dulu udah jadi apa-apa nih? Bisa hidupi diri sendiri. Yang pertama itu ya mandiri, bisa hidup tanpa orang tua, bisa Bangga, manage ya? bisa manage keuangan, waktu. Itu sebuah kebanggaan yang gimana nggak semua orang bisa lakukan itu. Coba kalau kamu tetap jadi anak desa yang tinggal di desa kamu nama apa? Oifafi. Oifafi. Iya. Desa Oifafi, berarti kamu nggak akan jadi apa-apa Iya, sekarang betul. kayak gini. Jadi sekarang kegiatan Salmon apa? Aku kuliah, kerja juga. Kuliah sambil kerja. Iya, Kuliah sambil apa? kerja. Ambil Aku ambil kuliah manajemen. manajemen. Kampusnya Universitas Terbuka. Universitas Iya. Terbuka. Terus kamu kerja juga. Kerja juga. Jadi aku di kampus ambil sistemnya online. Jadi aku nggak Terikat. ya, jadi Waktunya lebih fleksibel. Terus Hmm. kerja apa? aku kerja di 2 perusahaan. Yang pertama di perusahaan desain aplikasi, kemudian yang kedua di restoran. Kok bisa kerja dua tempat ini, gimana manage waktunya? Iya, manage waktunya tuh kalau yang awalnya tuh aku merantau ke Jakarta, aku di situ tuh di perusahaan desain di situ. Jadi karena corona, dia udah di WFA. Jadi sembari WFA yang bos dari perusahaan desain ini kan kenalan itu ada sama satu coffee shop. Nah di coffee shop itu mereka butuh karyawan di bagian kitchen. Nah, Hmm. puji Tuhannya aku di asrama dulu aku yang masak buat mereka tuh, buat anak-anak asrama. Iya, gitu. iya, Jadi iya. ya setidaknya adalah ilmu-ilmu Jadi masak. kamu punya skill masak ini karena dari asrama itu. Iya, Berarti prosesnya tuh panjang banget buat kamu sampai di tahap ini. Ya? iya, Jadi 9 tahun itu nggak sia-sia kalau kamu ngejalaninnya Iya. dengan baik-baik. betul. Iya kan? Betul. Kita jadi apa-apa sekarang karena
kita dulu melakukan apa-apa. Iya. Kalau kita nggak jadi apa-apa sekarang karena memang dulu kita Kita nggak nggak melakukan lakukan apa-apa, ya Betul kan. sekali, iya. So jadi Salmon sekarang desain. Kamu bisa kenal orang desain ini dari mana? Kamu masih anak SMA. Iya, itu jadi kan kenalan dari kenalan lah. Jadi yang apa yayasan ada kenalannya itu punya kenalan nih. Nah udah aku dikenalin lah. Jadi kenalan. Kamu bisa desain apa? Aku desain aplikasi, kemudian buat website. Website Iya. bisa. Terus apa lagi? Itu aja. Oh kamu berarti ini ya keren ya dia ya, bisa sampai bisa website. Mhm. Oh bikin website apa? Aku baru buat portofolio, buat website perusahaan gitu ada. Jadi kalau ada yang mau pengen bikin website buat istilahnya mereka buat online shop, Iya. mereka bisa kontak kamu ya. Punya skill kayak gini. Kalau saya mau butuh buat website itu ya Bisa kontak jadi, aja bisa. Salmon. Jadi fee-nya free ya buat Iya. keren ya nih. Salah satu contoh anak desa yang punya mimpi. Tapi ketika kita punya mimpi itu nggak salah, mimpi itu nggak apa-apa, nggak masalah. Mimpi itu yang membuat kita bergerak dan kita nggak tidur aja. Yang punya masalah kita punya mimpi tapi kita cuma tidur. Iya, betul. Jadi kita nggak masuk ke dunia nyatanya mimpi ini. Tapi Iya. kalau punya mimpi dan kita berusaha untuk meraih mimpi itu, itulah yang jadinya buat kita jadi apa-apa kayak sekarang Salmon ya. Betul. Jadi Salmon walaupun nangis, walaupun nggak betah, tapi bertahan aja sampai Betul. sekarang ya. Iya. Satu kata yang mau kamu ucapin sekarang, kamu mau bilang apa? Kamu sampai di tahap ini. Aku mau ucap terima kasih sih. buat semua. Orang-orang siapa yang mau kamu ucapin terima kasih? Pertama pasti sih Tuhan Tuhan, pasti iya. ya. Selain Tuhan, siapa orang yang menurut kamu tuh dia paling berjasa dengan hidup kamu dan menjadikan Salmon menjadi apa-apa sekarang? Ketiga orang ini yang Siapa yang orang-orang yang bikin Salmon berterima kasih? bantu saya untuk bisa Sampai di tahap ini. Yang Siapa pertama aja tuh? buat Coach Yordan Panggabean, Ojo dan Panggabean, terus Pendeta Ona Tawapari, pendeta. Ona Oh, ibu pendeta. Pendeta Ona Tawapari, dan terakhir Bapak Bini Pati Nasaran. Iya. Mereka itu kamu anggap apa buat kamu secara pribadi? Kakak sih, buat kakak buat saya. Kakak buat kamu. Kamu mau ucapin terima kasih buat mama papa kamu? Mama papa juga dalam hati. Ya, mama papa juga sebenarnya ya mereka ya the first one that yang aku berterima kasih banyak buat mereka karena ya terima kasih banyak buat mereka yang sudah buat aku Doain sampai kamu. ya doa terus banyak yang Sudah kalau mau minta terima merelakan. kasih sih aduh. Iya. Sudah merelakan anaknya di bawah orang gitu kan. Iya. Itu hal yang harusnya orang tua harus itu masalah yang dihadapi semua orang tua, apalagi kamu anak pertama. Iya. Betul. Anak pertama ya. Jadi ketiga orang ini yang paling berjasa sampai Salmon di proses Iya, ini. betul. Sampai di tahap ini. Dan kalau kamu belajar dari kisah hidup kamu, kalau kamu disuruh balik ke masa lalu kamu, ada nggak sesuatu yang ingin kamu ubah? Kamu pengen kembali apa kamu nggak? Udah cukup. Udah cukup lah, jangan kembali lah. Kalau kembali tuh malah enggak. Ceritanya nggak seperti sekarang ini. Nah, terus apa? Ini yang bikin saya penasaran yang kamu sama. Kamu kan anak desa, masuk kota metropolitan, lihat kayak begitu tuh tingkahnya kan masih macam-macam pengalamannya. Iya, betul. Ada pengalaman yang buat kamu tuh sampai aduh, gue kayak orang primitif banget. Bener ada tuh. Aku pernah dibully juga di sekolah pernah. Dibully pernah juga karena kan dulu aku kan sebelum masuk dulu kan aku di situ di Surabaya aku sekolah formal sebelum masuk homeschooling, jadi aku sekolah formal setahun. Nah di sekolah iya aku homeschooling, jadi di sekolah formal tuh ya aku dibully sama teman-teman. Jadi dulu tuh aku tuh kecil, hitam, pendek. Nah udah Dibulinya? iya dibully, aku pernah diangkat kan, dilempar-lemparin tuh kan tubuhku kan kecil, jadi aku dilemparin aku jatuh kan, terus belakangku kayak keselnya apa gitu kan. Sakit, aku dibawa ke ruang BK terus diobati di ruang BK. Orang tua maksudnya yang bawa Salmon itu sama banyak apa sih di orang tua angkat atau
ayah sama bunda aku. Oh, nah ayah bunda tahu kamu Ya, itu waktu itu ditelepon. dilempar-lempar. Ditelepon sama kepala sekolahnya, ditelepon terus mereka datang. Nah, ini realita yang dihadapi di sekolah-sekolah. Iya. Kalau yang namanya unsur suku agama ras itu seringkali jadi bahan bulian. Nah ini pengalamannya Salmon ini loh. Ya semoga kita berharap sekarang ini pendidikan Indonesia udah nggak seperti itu. Itu kan pengalaman Salmon Iya. beberapa tahun yang Betul. lalu. Dan sekarang ini mungkin dengan lebih modern, dengan open mind, orang tua bisa ngajarin anak-anak supaya menerima namanya perbedaan. Iya, betul. Sakit hati banget kan melakukan Iya. kayak begitu. Betul. Iya, sakit hati sekali. Apalagi dilempar-lempar. Itu mah udah namanya main fisik Main kan. fisik. Ya, resikonya adalah bisa mati kalau Iya. seperti itu. Betul. Jadi kamu mengambil posisi situ ya, nangis, sedih Iya. kayak gitu. Jadi kamu ke Jakarta pas umur 19. 16. Iya. Pas tamat SMA. Pas tamat SMA. Kenapa kamu ke Jakarta nggak di Surabaya aja berkarya? Karena aku mau ikut coach Coach siapa? Coach Jordan kalian. Jadi kan Kamu udah kenal baik sama Coach iya, Jordan jadi ini. Coach Jordan itu aku udah kenal baik. Coach Jordan ini siapa? Dia yang dulu di asrama, dia yang didik saya. Kisahnya banyak sih. Dia di posisi ini sebagai coach ini, dia salah satu dari pengurus yayasan ini kan? Iya, dia salah satu juga dari pengurus yayasan. Jadi tinggal bersama-sama kamu di Iya. asrama. Awalnya itu dia nggak ada sangkut pautnya, cuman kan kenalan sama ketua yayasan, terus dia mau join, mau bangun anak timur juga itu visinya. Jadi dia punya passion juga Iya, buat kalian iya. ya. Jadi dia tinggal di Visi-misi. situ. Jadi dia didik coaching kita. kalian kan, Iya, dididik. betul. Dia sekarang ada di Jakarta. Sekarang di Jakarta. Oh, karena kamu udah deket, jadi kamu ke Jakarta Iya. atas invite-nya dia. Yes. Terus di Jakarta kamu Jak- tinggal di mana? Nah, awal di Jakarta aku masih sama dia tuh karena awal-awal aku sama dia karena masih cari lowongan kerja dan sebagainya. Terus aku udah dapat kerja. Nah di situ awal penderitaannya bukan awal aja pas merantau tuh, tapi di Jakarta juga ada sedih-sedihnya. Kenapa Masalah. sih di Jakarta apa? Kayak sinetron? Sama, aduh kayak dunia kayak drama, cuman kayak gimana ya? Kita nih pemain-pemainnya ya, dunia ini drama kita Sama gitu juga pemain-pemainnya. kayak rindu sama orang tua sendiri. Itu Tapi aku kan alami kamu itu. udah ngalamin itu waktu di Surabaya. Iya betul. Tapi sini karena tempat baru. Tempat baru, jadi aduh itu sedih sih ya. Itu awal-awal udah dapat kerja udah bisa sama Yoran, cuman Coach Yoran cuma masih kontak-kontakan. Aku udah tinggal sendiri, udah sama temen gitu ya, sama kerja bareng. Nah di situ awal kerja tuh ya gajinya nggak gede gitu kan. Pikirin juga, wah gajinya gede mau makan apa gitu kan. Menghidupin diri Iya. sendiri. Nangis Bayar gak kuat. kos. Atau kamu Bayar masih kos tidak? buat masih bayar kos, tapi nggak banyak. Kamu nangis karena nggak bisa. Iya nggak bisa, takutnya nggak bisa biayain hidup sendiri, terus sendiri juga nggak ada teman, mau kontak siapa kan nggak Kesepian, ada. ya, feeling lonely. Yes. So Jadi lonely. lonely itu bukan cuma Loneliness. only on your face, tapi deep in your heart. Iya, itu betul. yang paling susah emang. Nah di situ aku juga kasih di situ aku telepon mama sama papa tuh, kasih tahu bilang aku nggak kuat, Terus? mau pulang. Nasihat mereka apa? Mereka juga sedih tuh, waduh mereka juga udah pusing, aduh kenapa mau pulang juga. Bingung Mereka ya. juga sedih juga kenapa kayak gini. Mereka kan juga kepikiran juga aku di sini di mana, mereka kepikiran terus mereka kan saudara di sana, mereka kan pusing juga tuh aku di sini kayak mana. Itu sering berjalannya waktu, aku mulai beradaptasi juga, ada kenalan-kenalan baru, dan puji Tuhan bisa Bisa lewati survive. itu. Iya, waduh kalau enggak saya nggak bisa sampai sana. Berarti kalau di saat kamu lonely, butuh orang di sekitar kamu yang support. Iya betul. Walaupun mungkin cuma by chat atau by Iya phone. betul. Iya. Tapi dukungan orang sekitar itu adalah energi Iya, yang betul. bikin kita tuh Yes. punya power lebih loh. Iya. Apalagi dukungan dari Tuhan itu paling tinggi banget. Dan pasti saat posisi kamu kayak begitu, kamu berdoa nggak sih? Berdoa cuman kepikiran pasti tetap. Ya, Berdoa iya cuman Tapi kan kata Tuhan ya dekat pada Allah saja aku tenang. yes. Ya kan daripadamu keselamatanmu. Apalagi kalau kita nggak dekat sama Tuhan. Iya sih. Jadi kamu bisa survive sampai saat ini melawan semua rasa-rasa itu, semua rasa yang pernah ada. Rasa benar, yes. Rasa benar. Yang buat kamu jadi kuat. Iya. Iya kan rasa Hmm. sedih, rasa
rasa lemah, rasa-rasa semua itu Tuhan izinkan supaya kita punya satu rasa yaitu kuat. Betul. Ya intinya yang aku belajar sih pada intinya itu kita harus bertahan aja sih. Proses itu kita harus bertahan dan menjalani. Kalau kita berhenti, misalnya proses dari Tuhan ini kita nggak tahu kan ini proses dari Tuhan supaya bisa membuat kita jadi seperti ini kan kita nggak tahu, makanya itu kita harus ikutin setiap proses. Sekali kita harus menangis, kita harus derita ya. Menyerah. Kita nggak pernah tahu proses ini akan berhenti di mana dan kita akan capai sukses. Kalau kita stop, kita nggak pernah tahu. Dan kalau ada apa sih? Ada satu hal gini, kita nggak bisa milih apa yang akan kita alami, tapi kita bisa milih cara kita menghadapi itu. Betul. Itu kan? Iya. Jadi kamu ini satu hal yang akan kamu lakuin buat mama papa kamu secara khusus. Itu kan tadi mimpi-mimpi kamu semua buat orang tua kamu, buat mama papa kamu. Sampai di saat ini saya pengen tahu kamu udah buat apa buat mereka. Aku udah bangun buat mereka, misalnya udah. Ya, gimana kamu cara bangun rumah? Ya, itu udah banyak banget ya. Ya nggak juga sih, tapi ya, iya kan ada bangun rumah itu kan bukan cuma 100 ribu loh. Bukan banget, tapi maksudnya untuk renovasi dan buat ya, dia menjadi lebih. Uang kamu udah kamu gunain buat itu. Dari anak sekolah yang kerja masih ini udah bangun rumah ya, buat orang tua ya. Tapi sekarang apa yang ingin Salmon tunjukin sama papa mama kamu, sama ketiga orang yang sudah berjasa hidup kamu? Apa yang mau Salmon buktikan bahwa seorang Salmon sampai di detik ini I have something to do gitu loh? Apa? Jadi aku punya impian gitu ya. Mimpi kamu Iya, ya? mimpi kamu untuk tunjukin ya ke orang tua juga ketiga orang ini. Ya, aku punya mimpi setelah lulus S1 gitu ya, aku kepengen ke Kanada gitu, lanjutin sekolah dan Kamu mau ambil beasiswa? Iya. Jadi Inggris kamu keren dong ya? Ya puji Tuhan, gak jelek-jelek amat lah ya. Berarti Bisa. harus upgrade TOEFL-nya, Iya, betul. TOEFL kalau mau Iya. ke Kanada. Oh, jadi impian kamu adalah mau ke Kanada, mau ambil apa? Aku ke Kanada, mau lanjutin di bidang IT. IT, Iya. kamu IT. Ya, kita doain Salmon bisa ambil S2-nya di Kanada. Dan impian kamu setelah kamu ambil S2 di Kanada, apa lagi? Ketika itu impian tercapai tuh saya kepengen kembali tuh ke kampung. Kamu mau balik ke Iya, Cafe nih? aku kepengen didik anak-anak desain supaya cara berpikirnya itu luas, nggak sempit. Kalau sebenarnya kita otaknya kita ada, cuma kita nggak explore, kita nggak gali, nah itu otaknya kita akan stuck di situ aja. Jadi kita nggak berpikir luas. Sebenarnya dunia ini luas, cuma otaknya kita bercara berpikir kita yang nggak luas itu yang fatal. Bantu mereka supaya mereka juga bisa berpikir luas, misalnya mereka bisa juga ada orang-orang seperti mereka yang mereka lihat, maksudnya mereka juga harus melihat figur-figur orang-orang yang sukses supaya mereka juga bisa seperti saya dan orang-orang lain. Jadi impiannya Salmon itu ngebuka mindset anak-anak ini berpikir luas, walaupun otak sempit, otak kecil tapi pikiran harus luas. Yes, betul. Mindset harus open minded dia gitu. Apalagi di teknologi yang canggih sekarang ini ya semua. Jadi itu impiannya. Terus kamu udah punya itu, jadi mimpi-mimpinya Salmon ini kita berdoa semuanya tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Sekarang yang penting adalah dalam semuanya itu satu hal yang harus dilakuin adalah mengandalkan Tuhan, jangan lupa Tuhan, itu inti, core of the core. God is always number Yes. one ya. Tapi setelah itu lakukan bagian Salmon, Iya. Tuhan akan lakukan Bagiannya Tuhan. Bener kan? Saat kita berserah, Tuhan ambil alih semuanya. Pesan Salmon buat anak-anak rantau yang sekarang lagi berjuang, mereka ini. Kamu anak rantau, anak desa yang sekarang sampai di tahap ini. Buat anak rantau tetap semangat, jangan menyerah, karena ketika kita menyerah dan kita stop di situ ya kita nggak jadi apa-apa. Biarkan Tuhan yang berkarya di situ, Tuhan yang bantu kita supaya kita bisa mencapai apa yang kita impikan. So, jadi jangan pernah takut untuk bermimpi. Yes. Mimpi itu adalah langkah awal buat kita melakukan sesuatu, Iya. kita merealisasikan mimpi Betul. itu jadi nyata. Ya, ini Salmon, kisah Salmon seorang anak rantau, anak desa yang sampai di tahap ini. Dia punya mimpi-mimpi dan kita percaya bahwa kalau ada satu artis kita yang punya moto ya, dream, believe, make it happen. Aku semua kan, dream, believe, and make it happen. Dia bisa go internasional. Oh, Salmon go internasional, mau ke Kanada. Amin. So, kita mau bilang jangan lupa
like, komen, dan juga subscribe channel ini. Bye, God bless you. Salam desa Unini. Ya. Bersama dengan Nyong Salmon. Oke, thank you ya. Thank you, God bless you. Kak. God bless you too. Semoga kisahnya bisa menginspirasi banyak orang Amin, anak amin. rantau supaya jangan pernah menyerah. Menyerah. Yes. Jangan pernah Menyerah benar.